li syatri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Kiai Haji Said Hamidan LC, yang saya hormati Ustadz Maulana Poso UMP, ya, Ustadz Maulana Poso, para dewan guru, para dosen, para orang tua, dan juga anak-anakku sekalian yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Kedua kalinya salawat salam tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, khususnya Bapak Ibu wali murid, tadi sudah disampaikan oleh guru kita Kiai Said Hamidan. Saya ingin memberikan penjelasan yang di belakang tadi berkaitan dengan masalah anak jihad, anak soleh tadi. Para jamaah, ada kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhabarkan bahwa akan ada seorang hamba yang diangkat derajatnya oleh Allah nanti di surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Innar rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannah." Sungguh, kata Rasulullah, akan ada seseorang yang diangkat derajatnya oleh Allah nanti di surga. Fayaqul, si hamba ini kaget, heran, karena merasa tidak memiliki banyak amal, tetapi derajatnya justru diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga. Anni hada, apakah ini untuk saya? Kata dia. Iya. Fayuqalu, kemudian dikatakan kepada si hamba, bistighfari waladika laka. Derajat itu kau dapatkan di dalam surga karena berkat permohonan ampun anakmu untukmu. Jadi orang tua bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga karena berkat permohonan ampun si anak untuk kedua orang tuanya. Mau, Bu? Bu? Mau? Mau enggak? Bapak? Mau? Derajat kita diangkat oleh Allah nanti di surga karena kita memiliki anak yang mau mendoakan kepada kedua orang tuanya. Bistighfari waladika laka, karena permohonan ampun si anak untukmu, untuk orang tua. Nah, para jamaah sekalian, ini kita bisa ambil pengertian bahwa anak soleh, anak yang mau mendoakan kepada kedua orang tuanya akan bermanfaat bagi kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Para jamaah sekalian, anak soleh, nah, kita bicara anak soleh. Anak soleh adalah usaha dari orang mukmin, sebaik-baiknya usaha, sebaik-baiknya usaha orang tua supaya anak itu menjadi anak soleh. Saya yakin semua orang tua, baik yang hadir di tempat ini maupun yang tidak, pasti menginginkan memiliki anak yang soleh. Betul.
Kenapa? Karena kebaikan anak soleh, amal soleh yang dilakukan oleh si anak, maka orang tuanya pun dapat kebagian pahalanya. Tadi Ananda, siapa tadi? Eka kelas 10 tadi itu baca Quran. Ada orang tuanya? Ada nggak? Nggak datang. Mana si Eka? Ada orang tuanya? Enggak. Anaknya baca Quran, surat Tabarak, surat Al-Mulk. Orang tuanya pun dapat pahala. Karena si anak ini, si Eka ini disekolahkan oleh orang tuanya di madrasah Yapis, di MTS-nya dan juga di MA-nya. Dapat pahala orang tuanya. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh si anak soleh, maka orang tuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan kalau orang tuanya punya andil, anak itu soleh. Kalau orang tuanya nggak punya andil, ya nggak dapet lah. Orang tuanya masa bodoh, mau sekolah syukur, nggak juga syukur, terserah. Kan ada tuh orang tua yang begitu. Jadi kalau orang tua tidak punya andil untuk kebaikan anak, tidak punya andil untuk pendidikan agama kepada si anak, maka ketika anak beramal soleh, ketika anak berbuat kebaikan, orang tuanya gak dapat pahala. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya seseorang mendapatkan pahala sesuai dengan yang diusahakan. Karena orang tuanya berusaha agar anaknya menjadi anak yang soleh. Ketika si anak soleh berbuat kebaikan, maka secara otomatis kedua orang tuanya pun dapat pahala. Tapi kalau orang tuanya nggak usaha, ya enggak. Para jamaah sekalian, ada sebuah hadis yang sangat populer di tengah masyarakat. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah yang selalu mengalir pahalanya. Nih, di sebelah ada pembangunan madrasah. Ibu punya uang 50.000 beliin semen, kemudian ditaruh di bangunan itu, dipakai tuh. Punya uang 50.000 dibeliin bata, dipasang di bangunan itu untuk pembangunan madrasah. Selama madrasah ini dipakai untuk berbuat kebaikan, belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar Al-Hadis, selama itu pula ibu terus dapat pahala. Bisa jadi kita sudah meninggal dunia, tapi madrasah ini yang dibangun, yang kita bangun, yang kita bantu pembangunannya, terus dipakai, maka ibu dapat pahala terus menerus. Itu yang disebut dengan sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Punya ilmu, diajarkan kepada orang lain, diajarkan kepada para siswa. Kemudian gurunya meninggal dunia, ilmu yang diajarkan kepada siswa, kepada muridnya masih dipakai, masih diamalkan, maka si guru terus dapat pahala. Ini keuntungannya jadi guru. Gaji kecil nggak apa-apa, cuma 35.000 per jam tadi, tapi pahalanya terus mengalir. Tuh, nih untungnya jadi guru kan begini. Di dunia nggak dapat kaya, nggak apa-apa. Di dunia gajinya kecil tidak apa-apa. Tapi insya Allah kalau gurunya ikhlas, di akhirat pun dia dapat pahala. Karena apa? Setiap hari ngajarin anak-anak, setiap hari membimbing anak-anak untuk sholat dan lain sebagainya, maka ilmu yang diajarkan kepada si murid terus dimanfaatkan, terus diamalkan. Maka selama itu pula si guru terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi muridnya ini nanti mengajarkannya kepada orang lain lagi. Tuh, berantai. Ya.
Yang ketiga, awwaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Nih, para jamaah sekalian, anak soleh. Jadi ternyata saudaraku sekalian, anak soleh tadi saya katakan bermanfaat untuk kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Benar, ibu pengen punya anak soleh? Keinginannya nggak bulat gitu, antara mau dan tidak gitu. Ibu pengen punya anak soleh nggak? Benar, bapak? Loh yuk jawabnya. Sengaja dikencengin ngomongnya biar semangat gitu kok. Para jamaah sekalian, singkat. Bagaimana caranya? Nah ini, kiat agar anak kita menjadi anak saleh. Yang pertama, doa dari orang tua, Bu. Pernah gak doain anak? Nih, karena Rasulullah SAW bersabda, salasun da'wat lahunna la syakka fihinna. Ada 3 orang kata Rasulullah yang doanya tidak diragukan lagi, pasti diijabah oleh Allah. Yang pertama, dakwatul mazlum. Yang pertama, doanya orang yang dizalimi. Tuh, kalau orang yang dizalimi dia berdoa kepada Allah, mustajab tuh. Termasuk saudara kita yang di India yang dibantai oleh orang-orang Hindu, termasuk saudara kita mungkin di Cina dan di tempat-tempat yang lain dizalimi mereka. Ketika mereka berdoa kepada Allah, mustajab itu. Ya, makanya di Cina Allah nggak turunkan para tentara yang besar-besar, cukup virus yang nggak kelihatan tuh, kelang kabut tuh di Wuhan ada 40 kota sepi jadinya. Nah, jadi yang pertama doa orang yang terdolimi, itu yang mustajab. Kemudian yang kedua, wal musafir, orang yang bepergian. Ketika pulang kampung jangan lupa doa tuh di perjalanan tuh. Nah, yang ketiga, al walidu liwaladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Nah ini, jadi kalau kita pengen punya anak soleh, Bapak Ibu sekalian, kita sering doain anak kita. Kalau orang tua mau mendoakan kepada si anak, berarti orang tua itu ridho sama si anak. Kalau orang tua ridho sama si anak, Allah pun ridho sama si anak. Tuh, ridallahi fi ridal walidaini. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua. Sementara kemurkaan Allah pun tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Tuh. Kalau orang tua mau mendoakan anak, berarti orang tua ridho sama si anak. Kalau orang tua ridho sama si anak, Allah pun ridho. Tuh. Maka saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada para jamaah, khususnya orang tua, sering-sering doain anak kita biar menjadi anak yang saleh. Bahkan kalau perlu lagi marah pun doain yang baik. Ini ibu-ibu di kampung saya, kalau lagi kesel sama anak, apa itu yang di Ragunan tuh, disebut semua. Mohon maaf, di Ragunan itu kan penduduknya ada 2 macam. Ada yang punya KTP, ada yang nggak punya. Ya kan? Yang punya nggak punya KTP yang disebut-sebut. Oh, kalau lagi marah. Jadi ibu, kalau lagi marah sama si anak, kesel sama anak, doain yang baik. Moga kau jadi presiden. Oh, gitu. Ibu pernah dengar sesudes? Kalau ibu, bapak pergi ke Mekah, melaksanakan haji atau mungkin umroh, pasti di sana akan mendengar suara sesudes. Apalagi di akhir Ramadan. Tuh, sesudes. Jadi ada sebuah kisah, saya pernah membaca, sesudes waktu masih kecil pun ya mungkin sama kayak anak-anak Yapis lah, bandel-bandel dikit lah. Jadi suatu saat ibunya sesudes lagi bikin adonan roti, ya, lagi bikin adonan roti, sudes kecil ambil pasir taruh di adonan tadi. Nah, tuh. Marah kan ibunya? Marah ibunya, tapi ibunya baik doanya, semoga kau jadi imam Masjidil Haram.
Benar. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah jadi imam di Masjidil Haram. Tapi berbeda dengan orang-orang di Tanjung Priok. Kalau kesel sama si anak, doanya yang jelek-jelek, mudah macam, saya nggak usah disebutin deh. Ya, oke. Makanya para jamaah sekalian, yang penting orang tua doain dulu sama anak. Kalau perlu ambil waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Nih saya kasih tahu. Waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, di antaranya para jamaah sekalian, antara azan dan iqamah. Nih anak-anakku sekalian, sanawiyah aliyah, yang laki maupun perempuan, antara azan dan iqamah setiap waktu 5 kali sehari semalam. Jangan dipakai ngobrol. Manfaatkan berdoa itu. Ya, antara azan dan iqamah, nggak lama, itu paling 5 menit atau mungkin 10 menit. Minta sama Allah antara azan dan iqamah. Kemudian yang berikutnya lagi, ketika selesai salat, habis salat jangan langsung kabur, minta dulu sama Allah, doa dulu sama Allah. Kemudian hari Jumat yang lebih lagi, yang paling mustajab lagi di hari Jumat adalah antara asar sampai maghrib. Tuh, itu dipakai untuk berdoa. Kemudian sepertiga malam yang terakhir, setiap malam ibu bangun jam 3, jam 4, gelar sajadah, menghadap kiblat, salat 2 rakaat, kemudian minta tuh sama Allah supaya diberikan anak soleh. Ketika berbuka puasa, itu waktu yang mustajab juga. Ketika turun hujan, ketika di bulan Ramadan, ketika 10 awal di bulan Dzulhijjah, ketika dalam perjalanan dan seterusnya tadi. Masih banyak lagi waktu-waktu yang mustajab. Terus doanya gimana? Nah ini, doa untuk memperbaiki keturunan. Ada doa-doa yang diajarkan, yang dibaca oleh para nabi, para rasul, yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Nih, doa untuk memperbaiki keturunan agar menjadi anak yang saleh dan salihah. Yang pertama, doa Nabiullah Ibrahim. Nih tulis, Quran surat Ibrahim ayat 40. Nih ibu, kalau pengen punya anak saleh, dibaca dalam doa-doa kita, dalam sujud kita. Quran surat Ibrahim ayat 40. Apa bunyinya? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Arabnya nggak usah ditulis, nanti dibuka Qurannya saja. Quran surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni, wahai Tuhanku, jadikanlah. Rabbi ja'alni, wahai Tuhan, jadikanlah kepadaku muqimas shalah, orang-orang yang mendirikan salat, menegakkan salat, wa min dzurriyyati, demikian juga keturunanku. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa taqabbal du'a, dan terimalah doa kami. Tuh. Ini doa Nabiullah Ibrahim yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, tercantum dalam Quran surat Ibrahim ayat 40. Nah, kalau pengen punya anak soleh, Nabi Ibrahim pun juga sudah mengajarkan doanya. Rabbi habli minas sholihin. Quran surat As-Saffat ayat 100. Nih. Rabbi habli minas sholihin. Sering perbanyak baca doa itu. Apa artinya? Rabbi habli, wahai Tuhanku, berikanlah, karuniakanlah kepadaku minas sholihin, keturunan orang-orang yang soleh. Minta sama Allah. Dan ada beberapa doa Allah Nabi Ibrahim yang lain. Nah, doa Nabiullah Ibrahim ini para jamaah sekalian diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dan diijabah oleh Allah. Nabi Ibrahim punya 2 orang anak laki-laki. Siapa namanya? Ayo coba anak-anak sekalian. Anaknya Nabi Ibrahim 2 orang laki-laki. Siapa namanya? Ismail dan Ishak.
Ismail dan Ishak kedua-duanya diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Ini doa Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keturunan yang saleh. Nabiullah Ibrahim punya 2 orang anak laki-laki, Ismail dan Ishak. Kedua-duanya diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Dari keturunan Nabi Ismail ada juga yang diangkat oleh Allah jadi nabi. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Ibrahim diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena doa tadi minta sama Allah diberikan keturunan yang saleh. Ini kita enggak pengen punya anak saleh, enggak pernah berdoa sama Allah. Ya, doa Nabiullah Ibrahim. Ada juga doa Nabiullah Zakaria. Ya, doa Nabi Zakaria diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 38. Gimana doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Quran surat Ali Imran ayat 38. Doa Nabi Zakaria diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan masih banyak lagi doa-doa yang lain. Nih, jadi yang pertama, kiatnya kalau kita ingin memiliki anak yang soleh, perbanyak minta sama Allah supaya diberikan keturunan yang soleh. 1. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, ini kalau kita ingin punya anak soleh, ini hendaknya orang tua mau menafkahkan hartanya untuk pendidikan agama si anak. Bayar, perlu fulus, perlu biaya. Jerbasuki Mowobeo, itu kan apa itu? Pramuka ya? Ini Pak Ustadz Maulana yang ahli pramuka pasti tahu tuh. Di Jawa Timur itu ada Jerbasuki Mowobeo. Setiap keberhasilan membutuhkan biaya. Jadi para jamaah sekalian, hendaknya orang tua tidak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk pendidikan anak. Kenapa? Itu gak hilang para jamaah sekalian. Itu menjadi infak kita, menjadi sedekah kita. Bahkan yang paling besar pahalanya dibandingkan yang lain. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwasanya kata Rasulullah, 1 dinar yang kau infakkan untuk sabilillah, 1 dinar yang kau infakkan untuk hamba sahaya, 1 dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin, 1 dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, kata Rasulullah, maka yang terbesar pahalanya adalah 1 dinar yang kau infakkan untuk keluarga, untuk pendidikan anak kita, ya, untuk sekolah, untuk bayar masuk pesantren dan lain sebagainya. Para jamaah sekalian, infak, investasi, bukan? Ya, investasikan harta kita untuk pendidikan anak, karena ini bermanfaat untuk kita, bukan cuma di dunia, bahkan sampai di akhirat. Tadi di awal sudah kita bicarakan. Nih, yang kedua, jadi orang tua nggak usah sayang mengeluarkan uang, mengeluarkan harta untuk pendidikan anak. Berapapun bayar, nggak apa-apa. Jadi nggak ada yang gratis, Bu. Ke WC aja bayar 2.000 kok. Apalagi pengen punya anak saleh, harus bayar juga. Oke, singkat. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin memiliki anak yang saleh, solehkan dulu diri kita. Ya. Orang tua dulu disolehkan. Perbaiki dulu amal, perbaiki dulu tingkah lakunya. Insya Allah anak kita pun menjadi anak yang soleh. Kan ada pepatah itu. Apa itu? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau orang tuanya rajin salat, orang tuanya rajin baca Quran, orang tuanya rajin infak, anaknya pun juga nggak jauh dari itu. Nah, kalau orang tuanya ngumpulnya di tempat di perempatan jalan kayak anak ABG, orang tua udah begitu, terlalu itu. Anaknya pun juga nggak jauh dari situ. Kalau orang tuanya rajin di majelis taklim, orang tuanya rajin di masjid, insya Allah anaknya pun juga
Nongkrongnya di masjid, nongkrongnya di majelis taklim, bukan di gang-gang. Ya. Oke, jadi solehkan dulu diri kita. Karena ada hadis Rasulullah, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, maka anakmu pun akan berbuat baik kepadamu. Oke. Yang ketiga tadi. Yang keempat, saya singkat saja. Yang keempat ini penting, berikan pendidikan agama kepada anak kita. Kalau ingin soleh anak kita, kasih pendidikan agama. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Gimana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari api neraka. Jadi kita orang mukmin diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita dari api neraka, termasuk keluarga, istri dan anak-anak kita. Caranya bagaimana? Kasih pendidikan agama. Nah, solusinya gampang, Bu. Gimana? Sekolahkan di Hafiz, di Sanawiyah, di Aliyah. Kalau sudah tamat aliyah, di perguruan tingginya ada PTDI-nya, insya Allah dikasih pendidikan agama banyak gitu. Di aliyah saja ada pelajaran Quran hadis, ada akidah akhlak, ada bahasa Arab, ada SKI, ada taklimul muta'alim, ada bulughul maram, ada tahsin dan tahfidz, dan masih lagi yang lain. Tuh, agama penting para jamaah sekalian. Ya, jadi pendidikan agama penting. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau punya tetangga, punya anak, punya yang masih kelas 9 atau yang kelas 6, masukin anaknya di Hafiz ini, insya Allah nanti akan diberikan pendidikan agama oleh Bapak Ibu gurunya. Ya, para jamaah sekalian, keberhasilan orang tua, nih, keberhasilan orang tua yang hakiki, yang sebenarnya adalah ketika orang tua mampu mengantarkan anaknya untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Mohon maaf, hari ini banyak orang tua merasa bangga ketika punya anak yang sudah sekolah, kemudian kerja, gajinya gede. Cuman itu doang. Orientasinya cuma perut. Tapi bukan itu para jamaah, keberhasilan orang tua. Keberhasilan orang tua yang sebenarnya adalah ketika orang tua mampu memberikan pendidikan agama kepada anaknya, mampu mengantarkan anaknya mentaati Allah dan Rasulnya. Agama. Ini kan mohon maaf, banyak banyak orang tua yang anaknya nggak sholat pun juga nggak ada masalah, nggak bisa sholat pun juga nggak apa-apa, nggak bisa baca Quran pun juga nggak apa-apa. Salah itu. Yang sebenarnya hakikat keberhasilan orang tua itu adalah ketika orang tua mampu mengantarkan anaknya mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita punya anak sudah bisa salat, bisa baca Quran, bisa macam-macam tentang agama, berhasil tuh orang tua. Kalau enggak para jamaah sekalian. Jangan sampai. Terakhir saya ingin sampaikan, coba renungkan baik-baik, Bu, Bapak yang punya anak, coba renungkan baik-baik. Kita orang tua sudah berusaha secara mati-matian, maksimal sudah, tenaga, pikiran, keringat, bercucuran untuk anak, untuk keberhasilan anak di dunia. Coba bayangkan, andaikan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang meninggal dunia hari ini. Pertanyaannya, mampukah anak kita yang selama ini kita bela mati-matian, mampukah mereka mengurus jenazah kita? Mampukah anak kita mensolatkan jenazah kita? Mampukah mereka membaca doa untuk kita sebagai orang tua? Kalau tidak, sedih para jamaah.
anak yang selama ini kita bela mati-matian, ternyata ketika kita butuh doa dari mereka, anak kita nggak bisa doa. Ketika kita sudah meninggal dunia, anak kita tidak mampu mensolatkan kita. Naudzubillah min dzalik. Ya, saya sering diminta untuk mensolatkan jenazah seseorang. Ketika sholat selesai, ditengok ke kanan kiri, si anak nggak ada. Nongkrong di mobil, nongkrong di ambulan. Ditanya kenapa nak kamu gak ikut sholat, itu kan jenazah bapakmu, itu kan jenazah ibumu. Kenapa? Gak bisa. Padahal selama ini yang dia bela mati-matian anaknya. Ketika si ibunya meninggal dunia, ketika bapaknya meninggal dunia, anak gak bisa mensolatkan jenazah orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai itu terjadi para jamaah kita. Si anak cuma ambil jadi fotografer. Ketika orang tua dimandikan, diambil gambar, jepret. Ketika orang tua dikafankan, diambil gambar, jepret. Ketika orang tua disolatkan, diambil gambar. Ketika orang tuanya dikubur, diambil gambar. 2 hari kemudian dicetak. Mak gua lucu ya dimandiinnya. Naudzubillah min dzalik. Ada nggak yang begitu? Ada. Kenapa anaknya nggak ngurusin jenazahnya? Karena memang nggak bisa. Kenapa anaknya nggak mau ikut sholat jenazah untuk orang tuanya? Karena nggak bisa. Nah, ini anak yatis, yang laki-laki terutama. Nanti kalau orang tua meninggal dunia, kan pasti mati itu kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ngomong sama ustadznya, Pak Ustadz, berhubung yang meninggal ini bapak saya, berhubung yang meninggal ini ibu saya, orang tua saya yang telah mengandung saya, telah ngurusin saya, biarkan saya jadi imamnya. Tuh, baru bener nayabis. Pernah begitu? Pernah nggak? Belum. Mudah-mudahan nanti anak yabis, ini permasalahannya bisa nggak sholat jenazah anak yabis nih? Ini guru fikihnya nih. Ya. Jadi itu para jamaah sekalian, saya nggak usah panjang-panjang. Jadi intinya saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada para jamaah untuk berusaha secara maksimal, berusaha mendoakan anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan solihah. Allah, mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa ta'ala permudah segala macam urusan kita, baik urusan duniawiyah maupun urusan ukhrawiyah kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan anak-anak kita, anak-anak yabis semuanya, dan anak-anak kita, anak kandung kita juga dijadikan oleh Allah menjadi anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir nih, saya ngomong dulu sama anak-anak nih, yang perempuan nih. Sayang gak sama orang tua? Pernah gak mendoakan orang tua? Pernah gak? Berapa kali sehari semalam doain orang tua? Ini yang laki-laki. Pernah sayang gak sama orang tua? Benar. Pernah doain orang tua gak? Gimana doanya? Oke, sebentar. Yang kompak bareng. Kalau kemarin kan aku mau doa bareng-bareng gak berani. Nah sekarang baca doa. Kalau sayang sama orang tua, kita baca doa 3 kali bareng-bareng. Ya, anak-anakku sekalian. Yang di belakang juga emak-emak kan anak-anak juga kan? Emak-emak. Dulu anak-anak, sekarang jadi emak. Kan punya orang tua juga, anak juga tetap. Ya, yang punya orang tua yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, yuk kita baca bersama-sama 3 kali. Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 1. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 3.
Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkat doa kita tadi, kedua orang tua kita baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedua orang tua kita yang seharusnya masuk neraka karena banyak dosanya, karena berkat doa kita baca berulang-ulang setiap hari, insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.